Ya, kembali lagi di Telekomentator Science bersama saya Bung Ridwan dan juga kembali dengan fisikawan Indonesia di Amerika Serikat, Mas Sul Kaida Akbar. Mas Sul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Sul, terima kasih nih. Kita udah berbicara cukup detail ya mengenai perkembangan teknologi. Kemarin kita bicara terakhir ya, episode terakhir mengenai kuantum teknologi. Dan teknologi, salah satu teknologi perkembangan yang bukan teknologi, istilah bukan bicara mengenai topik teknologi baru, karena itu sudah pernah dilakukan 30-40 tahun yang lalu. Namun, kembali menghebohkan karena dihidupkan kembali oleh NASA, yaitu kembalinya satu program untuk membawa manusia ke bulan. Masuk, bisa diberikan latar belakang sedikit. Kenapa sih tunggu waktu lama supaya manusia kembali ke bulan, dan kenapa sekarang mau dilakukan kembali? Ya, terima kasih Mas Henry. Jadi betul ya, dipimpin oleh NASA memang sekarang sedang mengencarkan program Back to Moon, namanya Artemis Program. Jadi ada Artemis 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu sudah dirancang gitu kan. Nah, eh, sebelum kita berbicara mengenai Artemis Program lebih detail ya, kita mungkin flashback dulu ya ke tahun 60-an pas pertama kali ke program ke bulan dicanangkan oleh Kennedy, JFK, dan kita akan review manfaatnya apa sih buat dunia dan Amerika dan sains gitu, dan mengapa setelah itu terhenti dan kemudian sekarang revive lagi gitu kan. Nah, jadi gini Mas, untuk sebagai put in konteks ya. JFK itu mencanangkan pergi ke bulan itu tahun 62. Waktu itu kondisinya kan memang sedang hangat-hangatnya perang dingin gitu. Nah, dan Amerika waktu itu kalah sebenarnya dari Soviet. Soviet lebih dulu melontarkan satelit yang namanya Sputnik. Nah, meskipun Sputnik itu sebenarnya mutar cuma mengeluarkan bip bip bip, tapi waktu itu Amerika itu geger sampai saya lihat dokumenter itu sampai ada dilatih di kelas-kelas itu. Di kelas-kelas itu ada pelatihan emergensi kalau seandainya ada bom diledakkan dari luar angkasa gitu. Jadi isu yang berkembang itu akan melontarkan nuklir dari luar angkasa gitu. Padahal itu cuma ngeluarin suara bip 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 doang gitu. Yang kedua, kosmonot ya istilahnya kalau Rusia. Jadi yang pertama kali dalam tanda kutip dilempar ke orbit luar angkasa itu kosmonot Soviet yang namanya Yuri Gagarin. Jadi waktu itu Amerika itu confidence-nya rendah karena wah gila Soviet tetangga kita, oh bukan musuh kita sudah lebih advance gitu. Nah, JFK step in dalam situasi seperti itu. Ya udah, kita nggak usah ke orbit gitu, langsung aja ke bulan gitu kan. Dengan karismanya dia bilang bahwa kita shooting to the moon bukan karena itu mudah, tapi karena itu berat. Makanya kita lakukan itu tuh untuk membangkitkan kepercayaan diri Amerika yang waktu itu wah gila nih Soviet sudah mau menembakkan nuklir dari luar angkasa gitu kan. Itu tahun 62. Dan luar biasanya kondisinya waktu itu gini. Pertama, uh, computing power belum seberapa ya, dan gede. Jadi Mas mungkin tahu kan kalau foto-foto zaman dulu itu komputer tuh segede kulkas gitu kan, segede rumah gitu. Dan sangat kecil. Nah, itu sekarang gimana caranya kan ngangkat komputer segede sana itu nggak kebayang gitu kan. Yang kedua, jadi kalau pakai ukuran waktu itu, computing power yang dibutuhkan untuk membuat manusia terbang ke bulan itu segede rumah gitu. Nah, untuk membawa komputer segede rumah, pesawatnya harus segede apa gitu kan, roketnya. Itu impossible pertama. Yang kedua, pada waktu itu Amerika memang sudah mengirim manusia ke orbit cuma 5 menit. 5 menit naik, 5 menit muter, 5 menit turun, cuma 15 menit doang. Dan anjingnya Soviet, Soviet sudah mengirimkan anjing yang mengorbit lebih lama daripada astronotnya Amerika gitu. Jadi looks totally impossible lah pakai hitungan kertas dewasa itu gitu. Tapi Neil Armstrong akhirnya menginjakan kaki ke bulan dalam tahun 69. Jadi hanya 7 tahun setelah Apollo 11 ya. Setelah Apollo 1 sampai Apollo 10 gitu kan. Dengan kegagalan gitu kan. Bahkan Apollo 1 pun ada tragedinya gitu. Tapi nanti kita akan lihat apa hal yang diambil dari tragedinya. Nah sekarang kalau kita summary-kan
apa sih manfaatnya bagi Amerika waktu itu terbang ke bulan ya? Kita lihat karena ongkosnya kan nggak main-main, Mas. Itu kalau dengan nilai sekarang, itu ongkosnya itu paling konservatif itu 100 miliar dolar sampai estimasi 260 miliar dolar. Oke lah, ambil titik tengah 150 miliar dolar. Artinya itu hampir 1.800 triliun. Itu total ongkos ke bulan gitu kan. Orang wajar mempertanyakan, kira-kira apa sih manfaatnya gitu. Nah, yang pertama, tapi ada studi tahun 2013 bahwa uh, untungnya itu 7 kali lipat, Mas. Jadi, setiap $1 yang digunakan untuk membiayai Apollo Project, itu Amerika gain $7 gitu, 7 kali lipat. Nah, bentuknya apa sih? Itunya, industri apa yang terbentuk? Nah, yang pertama, uh, jadi kalau kita tahu kan sekarang Amerika salah satu pusatnya kan Silicon Valley ya, lembah Silicon. Itu kan luar biasa kan teknologi apa, Google apa segala macam lahir di lembah Silicon kan. Lembah Silicon itu tumbuh salah satu triggernya itu Apollo Project. Nah, yang tadi itu kan nggak mungkin mengirim komputer segede gaban kan ke sana kan. Akhirnya berkembang industri microchip. Nah, waktu itu NASA memberikan kontrak pada Fairchild Semiconductor dan Texas Instrument. Nah, desainnya itu dari Silicon Valley. Dengan kontrak dari Apollo Project itulah Silicon Valley akhirnya bisa tumbuh gitu. Itu satu. Yang kedua, NASA sendiri punya website yang menginventaris spin-off project gitu. Jadi teknologi-teknologi akhirnya jadi spin-off jadi perusahaan dan itu literally thousands of it, ribuan itu. Jadi tadi microchip, yang kedua uh, pesawat digital fly by wire itu dari situ. Dulu kan pesawat mekanik kan, ini fly by wire itu pertama kali dari Apollo Project. Sampai hal-hal yang tadi, yang tragedi Apollo 1 itu terbakar, astronotnya meninggal. Setelah itu muncul baju tahan api yang sekarang dipakai mulai dari pemadam kebakaran sampai F1 itu kan, motor GP gitu, baju-baju itu gitu. Dan hal-hal di sekitar kita, pacemaker untuk denyut jantung dalam sisi kesehatan itu yang dulu digunakan untuk apakah ada cacat nih di pesawat Apollo-nya, di scanning pakai X-ray, sekarang jadi CAT scan, X-ray scan untuk dunia kesehatan itu juga dari Apollo, dari Apollo Project sampai misalkan dulu semua tools mau ngebor mau apa kan pakai kabel ya. Sekarang kan di bulan nggak mungkin kan, sampai akhirnya sampai sesederhana tools yang pakai baterai itu juga besar dan berkembang dari zaman Apollo. Jadi literally ribuan produk itu lahir dari atau berkembang pesat dari Apollo Project. Nah, itulah kenapa ada yang menghitung setiap $1 yang dikeluarkan untuk membiayai Apollo Project, Amerika itu dapat 7 kali lipatnya gitu. Nah, jadi itu yang kelihatan ya dari sisi ekonomi lah. Dari sisi knowledge jelas kita jadi tahu geological rock gitu apa untuk mempelajari asal mula alam semesta dan banyak memang pengetahuan tentang geologi. Yang ketiga, dari sisi politik. Nah, ini yang orang banyak gak melihat, tapi penting sekali. Amerika waktu itu kan kocar-kacir, Mas. Dalam tanda kutip gini. Kalah perang dari Vietnam. Di Vietnam ya. Dan bisa dibilang itu kan perang yang tidak didukung rakyatnya sendiri gitu. Jadi dalam negeri protes, di luar negeri kalah gitu. Yang kedua, muncul gerakan civil movement, segregasi dan anti-segregasi. Ada Muhammad Ali yang waktu itu dipenjara gara-gara menolak berangkat ke Vietnam gara-gara dia dilarang untuk bertemu dengan pelatihnya yang kulit putih gitu. Ada gerakan hippies. Kemudian sampai ya puncaknya adalah Kennedy assassination gitu. Jadi banyak sekali lagi gejolak itu, kemudian Apollo, kemudian ketika Neil Armstrong menginjakkan kaki di bulan, wah itu jutaan, termasuk salah satu momen yang dilihat paling banyak orang di seluruh dunia gitu. Diparadekan di New York, di Chicago gitu kan, itu yang membangkitkan kepercayaan diri Amerika. Nah itu Mas, kalau kita berbicara Apollo Project itu seperti apa, yaitu successful itu seperti itu. Nah cuman memang setelah Apollo Project, NASA beralih ke low orbit ininya apa fokusnya. Makanya kan ada pesawat Challenger, ada pesawat Atlantis.
itu bersama yang lain itu di ISS, International Space Station. Nah, itu bersama negara-negara lain. Itu low orbit. Nah, waktu itu sampai kemudian kan sudah pensiun ya, Atlantis pensiun, Challenger kemudian ya meledak waktu itu kan. Nah, sekarang Amerika gelagapan sebenarnya. NASA ini oke, low orbit itu sudah nggak situ lagi. ISS juga ribut sama Rusia kan. Jadi nggak ini lagi gitu kan. Pesawat ulang-aliknya sudah pensiun semua. Mau ngapain nih? Nah, akhirnya ya sudah kembali lagi ke bulan melalui Artemis program. Uh, apa yang membedakan? Yang membedakan gini, ini salah satu dari sekian banyak ya. Nanti kita bisa lanjutkan. Tapi kalau dulu terakhir kan Apollo landed itu yang mudah. Yang mudah di mana? Di khatulistiwanya bulan. Kalau sekarang mendaratnya di mana? Yang lebih susah di kutub selatannya bulan, di polnya gitu. Tujuannya apa? Kenapa? Karena ahli geologi memprediksi bahwa di sana ada es. Maka salah satu misi utamanya itu membawa alat yang namanya Lunar Polar Hydrogen Mapper untuk nyari air, H2O gitu kan, untuk nyari es itu. Kalau ketemu nanti hidrogennya jadi bahan bakar roket, oksigennya jadi dibuat bernafas gitu. Kenapa butuh seperti itu? Perbedaan yang kedua, kalau dulu kan Apollo satu project selesai, dua project selesai kan. Ini long term, Mas. Jadi tujuannya memang benar-benar membuat settlement. Untuk apa? Sebagai persiapan. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Ini sebagai persiapan menyiapkan manusia ke Mars. Jadi harus berhasil dulu di bulan. Makanya rencananya memang ada settlement. Orang di sana bisa berbulan-bulan. Nanti di sana akan dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir untuk menghidupi settlement itu. Mencoba mengekstrak air. Dan pokoknya benar-benar sebagai prototype. Kalau ini berhasil, baru nanti kita manusia bisa tinggal di Mars gitu. Itu Mas tentang Artemis program dari NASA gitu. Oke, berarti ini memang seperti batu loncatan Mas Sul ya untuk bisa menuju ke Mars yang merupakan istilahnya itu ambisi besar ya. Tapi Mas Sul kalau musim lalu kita sempat berbicara ya mengenai ongkos pergi ke Mars yang waktu itu kita cerita bikin film ternyata lebih mahal daripada ngirim pesawat ke Mars ya, dibuktikan sama ilmuwan India ya walaupun cuma orbit aja. Tetapi gini Mas, tadi disebutkan estimasi biaya untuk Apollo Project itu sekitar 150 miliar dolar. Kita tahu lah biaya pasti lebih besar juga di tahun-tahun ini. Tetapi apakah biaya ini juga ada ini mungkin istilahnya itu harga yang sedikit ekonomis ya atau lebih rendah secara relatif oleh karena hadirnya para pengusaha swasta ya pihak swasta yang sudah involved dalam misi-misi keluar angkasa ini. Apakah ada dampak itu juga yang masuk ketahui? Kalau teori ekonominya kan seperti itu Mas, dilempar ke market, nanti perusahaan private compete sehingga harganya makin lama makin turun. Itu teorinya. Kalau di Amerika, ya bisa dibilang marketnya itu bukan monopoli ya, tapi oligopoli Mas, hanya dikit-dikit sedikitnya makanya bisa mahal banget. Jadi kalau saya baca itu lagi-lagi Lockheed Martin, lagi-lagi Northrop Grumman, gitu-gitu aja tuh perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi dari peralatan militer yang digunakan untuk perang di Irak sampai memproduksi sampai kontrak-kontrak untuk mengirimkan manusia ke bulan gitu. Jadi marketnya masih oligopoli, makanya harganya mahal banget gitu. Nah, tapi kan yang kemudian muncul Elon Musk. Nah, ini juga bisa dibilang ya, sekontroversi-kontroversinya Elon Musk, jasanya besar gitu, Mas. Ini juga di-trigger dari dia juga yang dari dia membuat reusable roket kan. Ya. Kalau dulu kan roket sekali buang gitu. Dia yang bisa, yang videonya itu yang bisa tuh landing dan di ini kan landing vertical tep gitu, bisa dipakai lagi kan, ada roket Falcon, ada roket sebagainya. Nah, ini yang men-trigger kalau gitu lebih murah gitu. Nah, estimasinya ini bakal lebih murah daripada Apollo Project. Jadi kalau Apollo itu dulu 150-an, sekarang itu sekitar hampir 100, sekitar 98 billion dolar. Jadi
berapa? Kira-kira 50% lebih murah. Salah satunya ya karena kehadiran private firm si SpaceX dari Elon Musk itu yang dia prove gua bisa bikin roket lebih murah gitu. Masih mahal, tapi mending gitu kan. Ada pemain baru. Harapannya ini kan collaboration. Meskipun dipimpin NASA, disupport ESA dari Eropa dan Canadian Space Center, kalau dengan banyaknya firm-firm perusahaan swasta terlibat, mudah-mudahan ongkosnya bisa turun lagi gitu. Oh, gue bisa bikin yang lebih murah kok, gue bisa bikin yang lebih murah kok. Harapannya seperti itu. Dan terbukti memang estimasinya ini 50% lebih murah daripada Apollo Project, Mas. Oke, Mas, kita banyak bicara mengenai masalah ekonomi, segi ekonomis, motivasi ekonomi seperti yang Mas sampaikan, returnnya 7 kali lipat dari biayanya. Kemudian masalah ekonomisnya juga bahwa dengan adanya pihak swasta harganya juga bisa ditekan. Tapi kita belum bicara, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, Mas Sul, adalah dari segi teknologi itu sendiri, Mas Sul. Dari apa yang bisa diraih dari ekspedisi program mengirimkan manusia ke bulan kembali ini saat ini. Kenapa sih, Mas Sul? Ada dorongan apa dari perkembangan di dunia saat ini, terutama dari segi teknologi, yang mendorong pihak pemerintah Amerika akhirnya menyetujui dengan biaya sangat besar ini untuk mengirimkan atau memulai kembali, menyediakan dana bagi NASA untuk memulai program jangka panjang mengirimkan manusia kembali ke bulan. Jadi gini Mas, ini perlu dilihat dari dua sisi ya. Yang pertama, ketika Amerika dulu Great Depression ya, 1929-1930 kan resesi parah tuh di Amerika itu. Pengangguran sekian puluh persen kan. Nah, salah satu yang recover itu kan di bawah Franklin D. Roosevelt. Program recovery-nya simple. Big project, big money. Makanya di New York ada Empire State Building kan. Jadi ya udah suntik dana besar, big project, big money. Menyerap tenaga kerja banyak, tenaga kerjanya dapat duit, duitnya buat dibelanjakan ke toko lokal, ekonomi tumbuh. Ini satu alasan besar. Jadi big project, big money. Harapannya adalah, oke, ini 100 billion dolar saya lempar ke market nih. Silahkan siapapun yang punya perusahaan bisa turut ambil bagian. Dan ini memang banyak. Kayak misal subkon-subkonnya banyak, Mas. Oke, memang yang ngedealing itu Lockheed Martin atau Northrop Grumman gitu. Dedengkot dalam bidang industri militer kan. Tapi kan subkonnya banyak kan. Sampai ya di Charlottesville ini ada Mas perusahaan-perusahaan defense itu kan. Startup yang isinya cuma 5-10 orang ngerjain satu bagian ibaratnya sekrupnya gitu. Itu udah duitnya ngalir ke sini gitu kan. Akhirnya toko-toko di Charlottesville jadi hidup. Nah itu satu. Kalau dari sisi trigger ekonominya untuk memang mengenjot perekonomian. Yang kedua, kalau dari sisi jangka panjangnya memang di Amerika ini setidaknya sampai beberapa tahun lalu kan memang selain artificial intelligence yang sedang hot ya, itu dua industri yang lagi adalah energi dan farmasi. Itu yang concernnya sedang tinggi gitu, energi dan farmasi. Nah, dari sisi farmasi, dari tadi saya nyebutin beberapa industri yang spin-off dari Apollo Project ya. Salah satu yang saya lupain itu adalah makanan beku. Dried frozen food itu juga dari Apollo Project. Nah sekarang gimana kan astronot 3 hari di sana gitu kan. Ya udah makanan beku 3 hari doang. Kalau ke Mars itu 3 tahun Mas. Round tripnya Mars itu 3 tahun karena kan harus nunggu positioning planetnya itu pas untuk launching biar kebantu gravitasi gitu. 3 tahun mau makan apa gitu kan. Nah ini salah satu terkait dengan industri dan kalau ada apa-apa obat-obatannya bagaimana gitu. Jadi food and pharmacy ini yang akan jadi yang mensupport salah satu fokus Amerika seperti ini. Dan tentu saja clean energy ya yang terkait dengan fission power itu yang kita sudah discuss juga. Nah, yang salah satu prototipe yang akan dibangun itu adalah mini namanya ya surface power energy ini mini atau bahkan bisa dibilang portable nuclear power plant, Mas. Kan keren banget itu. 40 kWh rencananya di bulan. 40 kWh mini power plant nuklir yang bisa menghidupi beberapa rumah, beberapa settlement riset di sana bertahun-tahun.
Itu untuk industri energi yang kita sebelumnya pernah bahas sebelumnya kan, clean energy. Sekarang bayangan kita power plant nuklir itu kan gede kan, proyek gede. Kalau ada apa-apa, misalkan bencananya bisa dalam skala masif secara portable gitu. Ini secara besar gitu. Ini mini power nuklir power plant untuk settlement di bulan. Nah itu Mas, terkait dengan kepentingan Amerika saat ini gitu dan dunia. Oke, Mas Sul. Saya jadi ingat, Mas Sul, bahwa salah satu artikel juga terkait tantangan atau juga didiskusikan oleh Mas Sul juga ya, di musim lalu ketika kita bicara mengenai misi ke Mars itu. Satu hal yang mungkin nanti kita bisa bicarakan satu episode khusus adalah masalah radioaktivitas ya, Mas Sul, ya, bahwa exposure radioaktif dari cahaya di luar angkasa sana ini terhadap manusia. Manusia kan udah terbiasa dilindungi oleh ozon, dilindungi oleh atmosfer kita. Di luar sana tidak ada perlindungan itu, dan bagaimana manusia bisa survive. Itu mungkin bisa jadi bahan pembicaraan kita di episode berikutnya, Mas, mengenai radioaktivitas ini. Betul, 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 betul. Nah, itu Oke. juga salah satu challenge-nya, Mas. Ya. Eh, bukan hanya radioaktivitas ini ya, bahkan dari matahari ada solar flare. Nah, itu juga optimis itu ada side effect side-nya juga kan. Nah, ada beberapa potensi-potensi kegagalan dalam proyek ini. Salah satunya yang Mas bilang tadi, high energy cosmic radioactive particle gitu. Siap, Mas, untuk jelasin untuk masalah itu nanti di episode berikutnya. Boleh, Mas, boleh, boleh. Ya. Oke, Mas Al, kita terima kasih, kita ngomong-ngomong bicara-bicara sebentar kan apa cari alasan ya atau cari apa latar belakang kenapa saat ini salah satu berita besar tahun 2020 kemarin adalah dimulainya kembali program luar angkasa untuk mengirimkan manusia ke bulan, dan kita mendapatkan penjelasan dan juga latar belakang yang jelas ya dari Mas Al. Mas Al, terima kasih atas bincang-bincang kita pada malam hari ini. Ketemu lagi, Mas Al, Sama-sama, di Mas. episode berikutnya. Mas Al, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.